Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita siapkan hati kita, kita naikkan syukur pada Tuhan. Allah yang baik, Allah yang luar biasa, pertolongannya tidak pernah terlambat bagi hidup kami. Amin. Ku naikkan syukur, kami berikan syukur kami Tuhan. Terima kasih.
memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sorak-sorakan Allah kita yang luar biasa dengan ucapan syukur kita. Mari datang ke dalam hadirat-Nya. Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Tuhan Allah kami yang baik, yang selalu menuntun hidup kami, yang rancangannya tidak pernah gagal untuk setiap hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan.
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti
ada dalam hidup kami. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami akan terus selalu meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kau Allah yang bertahta di atas hidup kami, Tuhan. Dan sekarang kami ingin duduk diam untuk menerima kebenaran firman-Mu, untuk mengubah hidup kami, menguatkan setiap iman percaya kami ke dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Semua sehat walafiat. Puji Tuhan. Firman Tuhan, tema hati yang taat pada Allah. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dikatakan demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Inilah janji Tuhan melalui Nabi Yehezkiel pada zaman dulu, tatkala Israel bertobat datang kepada Tuhan. Tuhan berjanji, ku berikan kepadamu hati yang taat. Sebab terkadang kita terganggu oleh kehendak hati kita untuk tidak mentaati firman Tuhan. Tetapi Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan supaya kita taat kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 5 ayat 1-9 ada tertulis, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Luar biasa saudara. Kalau saya baca ayat-ayat ini dan merenungkan, wah luar biasa. Luar biasa, mengandung banyak pendidikan rohani bagi kita. Saudara, di sini dikatakan pada hari raya orang Yahudi, tapi di sini tidak disebutkan hari raya apa. Banyak penafsir menafsirkan itu hari raya Paskah, yaitu memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kita lihat di sini, saudara,
Yesus berangkat ke Yerusalem. Juga banyak penafsir mengatakan Yesus tidak disertai murid-muridnya, seorang diri. Dia pergi ke Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Disebut pintu gerbang domba karena orang-orang Israel yang membawa domba-domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan melalui pintu itu. Sehingga pintu itu disebut pintu gerbang domba. Di situ ada sebuah kolam, dan kolam itu namanya Betesda. Dulu ketika kami ke Israel, kami diajak oleh pemandu menuju ke Betesda melihat. Dan saya melihat memang kolamnya ada, dia sudah rusak ya. Dan di situ menurut mereka tempat di mana Yesus mengadakan mujizat di situ. Jadi masih ada bekas-bekasnya. Betesda artinya, ya, itu kan bahasa Ibrani, artinya rumah kemurahan, Betesda. Nah, di situ saudara ada kolam yang namanya Betesda itu, di situ ada airnya. Dan air ini sewaktu-waktu digoncang oleh malaikat Tuhan. Nah, pada waktu air itu digoncang, orang-orang yang tinggal di Serambi itu sakitnya macam-macam, ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang timpang dan sebagainya. Itu siapa yang terjun ke kolam itu yang nomor 1, tepat ketika air itu digoncangkan, penderita sakit apapun menjadi sembuh. Hanya 1 orang yang sembuh, orang yang nomor 1 terjun ke dalam kolam itu yang digoncang oleh malaikat. Saudara, di sini kita melihat luar biasa ayat ini. Allah enggak kelihatan, Allah tersembunyi, tetapi mengutus malaikatnya turun menggoncangkan air itu, dan di situ mujizat terjadi, kesembuhan terjadi bagi orang yang terjun nomor 1. Saudara, Allah yang saudara dan saya sembah memang tidak kelihatan. Kita hidup dengan iman kepada Tuhan. Memang Allah sejak zaman dahulu tidak menampakkan diri kepada manusia, tetapi perbuatan-perbuatan Allah itu kelihatan. Jadi kalau orang ateis tidak percaya kepada Tuhan, itu salah besar. Sebab perbuatan Allah itu kelihatan. Sampai hari ini kelihatan. Lihat itu, matahari terbit karena Allah mengadakan hal itu. Pada waktunya hujan turun, siapa itu? Apakah dengan sendirinya? Tidak mungkin, karena itu adalah pekerjaan Allah yang Maha Kuasa, menerbitkan matahari, menurunkan hujan. Itu bukti bahwa ada Allah yang Maha Kuasa. Bumi dengan planet-planet lain berputar pada porosnya itu, teratur, tidak tabrakan satu sama lain. Itu karena ada Allah yang tersembunyi yang mengatur alam semesta ini. Ketika bangsa Israel diperbudak oleh orang Mesir di bawah pimpinan Firaun, maka
Mereka berseru-seru kepada Allah yang tidak kelihatan. Dan Allah yang tidak kelihatan itu pun mendengar doa mereka. Dan Allah yang tidak kelihatan itu memanggil Musa. Ketika Musa dipanggil, Musa tidak melihat Allah, hanya mendengar suaranya. Timbul api yang menyala-nyala, membakar jerami di situ, ya, tidak terbakar, ya. Ada suara, jangan kamu dekat-dekat tempat itu, karena tempat itu kudus, kata Tuhan. Musa buru-buru melepaskan sepatunya, lalu mendengar suara Tuhan. Allah nggak kelihatan, hanya suaranya. Melalui suara itu Allah memanggil Musa membebaskan Israel dari perbudakan. Saudara-saudara kekasih, di sini pun Allah tidak kelihatan, tetapi malaikat itu diutus. Malaikat pun nggak kelihatan, menggoncangkan air. Mujizat terjadi bagi mereka yang nomor satu terjun ke dalam kolam Bethesda itu. Di sini pun ada pengajaran yang istimewa. Siapa yang nomor satu tepat datang terjun ke dalam Bethesda itu sembuh. Yang terlambat nggak sembuh, saudara. Dan banyak orang-orang yang terlambat nggak sembuh. Begitu dikoncang, orang rame-rame datang, blek. Yang nomor satu tepat datang terjun itu yang sembuh. Tidak semua sembuh, hanya satu. Saudara, di sini Tuhan mengajar soal disiplin. Dulu saya sekolah dasar, sekolah Tionghoa, saudara, itu luar biasa sekolah ini, disiplinnya tinggi. Anak-anak sekolah yang datangnya terlambat itu dihukum berdiri di depan, saudara, disuruh berdiri sampai jam pelajaran selesai. Jadi mereka kapok, nggak berani terlambat datang sekolah. Teng 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 bunyi, semua masuk ke kelas. Kita diajar oleh sekolah itu disiplin, tepat datang pada waktunya. Yang terlambat dihukum, berdiri di depan menghadap murid-murid yang lain. Jadi banyak yang takut terlambat. Lalu kepala kelas dari murid itu diberi tugas. Dia bilang, I itu 1, Ol 2, San 3. Begitu dia menyebut I, semua murid berdiri, saudara. Lalu Al, semua tunduk cikung menghormati gurunya. San duduk, I, Al, San. Berdiri, hormat kepada guru, duduk. Ini mengandung pengajaran yang begitu baik. Murid-murid harus hormat kepada guru yang mengajar. Ini baik sekali, saudara. Ya, karena itu kita lihat guru-guru sekolah minggu di sini pun mengajar anak-anak untuk hormat kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dunia bisa mendidik begitu, apalagi gereja Tuhan. Soal disiplin itu gereja pun harus mengikuti, sebab itu pengajaran dari Tuhan Allah sendiri. Siapa yang nomor satu
terjun ke dalam air itu sembuh apapun penyakitnya. Saya senang sekali jemaat di sini mayoritas hampir semuanya disiplin. Ya, tadi ketika WL tampil jemaat sudah ada menyanyi. Itu jemaat di sini artinya disiplin. Kita melihat pelayan-pelayan Tuhan, Satgas sudah ada, sebelum jemaat datang sudah ada mereka. Luar biasa, dukung dalam doa. Mereka datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saya lihat pemain musik, wah, berkorban benar soal waktunya. Mereka capek tapi disiplin. Datang sebelum ibadah dimulai, mereka sudah kumpul, berdoa lebih dulu. Itu luar biasa. Itu sesuai dengan pengajaran dari firman Tuhan. Jadi ayat ini mengandung pengajaran soal disiplin. Dan saudara kekasih, ini penting bagi kita semuanya. Kalau saudara mau ke luar negeri naik pesawat terbang, itu pesawat enggak tunggu saudara. Saudara penumpang harus tunggu di ruang tunggu sampai tepat waktu baru naik pesawat. Coba saudara datang terlambat, pesawat enggak mau nunggu saudara. Pesawat terbang pada waktunya, saudara kehilangan uang tiket yang saudara bayar karena terlambat. Saudara, di situ pun kita lihat bagaimana pentingnya soal disiplin. Saudara-saudara kekasih, di sini ada pelajaran tentang disiplin, ya. Itu Tuhan yang mengajar kepada kita. Di situ ada kolam Betesda, dalam bahasa Ibrani Betesda artinya rumah kemurahan. Allah menyediakan rumah kemurahan dengan maksud untuk memberikan penyembuhan kepada manusia. Tetapi kita lihat di sini, saudara kasih, manusia mengubah menjadi ajang perlombaan. Mereka saling bertanding cepat-cepatan, enggak peduli teman. Mereka harus nomor satu, nyodok sana, nyodok sini. Nah, ini manusia yang menciptakan keresahan. Tuhan sudah menetapkan rumah kemurahan, tapi manusia berulah menjadikan ajang pertandingan, persaingan yang tidak sehat. Dari manakah perang dunia pertama, saudara? Itu dari manusia sendiri. Kalau saudara baca sejarah perang dunia kedua, itu diciptakan oleh manusia sendiri. Emosinya tinggi, saling menuduh, saling melemparkan granat, melemparkan peluru dan sebagainya, saling bunuh-membunuh. Berapa banyak tentara yang mati, akibatnya timbul janda-janda yang begitu banyak. Perang dunia pertama usai berlalu, muncul perang dunia kedua. Manusia enggak kapok dari pelajaran itu. Lebih banyak lagi korban karena perang dunia kedua. Berapa miliar benda-benda hancur karena perang dunia kedua. Itu semua ulahnya manusia yang saling
menghancurkan satu sama lain. Jadi mari saudara kekasih, kita renungkan di sini betapa Allah yang tidak kelihatan itu luar biasa cinta kasih-Nya. Tuhan masih tetap, cinta kasih Allah tidak berubah, tetap mengasihi manusia. Bahkan Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dikorbankan, mengalami penderitaan, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah cinta kasih Allah yang ajaib. Nah, saudara, satu ketika Yesus tergerak hatinya mengunjungi Bethesda, ternyata Dia ketemu banyak orang yang terhampar di situ. Di serambi-serambi itu tunggu orang-orang pasien untuk terjun ke dalam kolam Bethesda. Mereka butuh penyembuhan. Saudara kekasih, Yesus melihat, waduh, begitu banyak. Terus Dia lihat ada seorang lumpuh. Nah, saya akan bacakan, ya saudara kekasih. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit lumpuh. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Nih saudara, terjadi perlombaan yang tidak sehat. Mana yang dulu-duluan? Jadi orang saling sikut menyikut. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan orang ini taat kepada firman Tuhan. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Coba saudara kasih. Di situ Yesus menjumpai seorang lumpuh sudah 38 tahun. Ia menunggu bertahun-tahun di dekat kolam Bethesda, tapi kalah saing sama orang lain. Kalau dia coba bergerak, nggak ada orang yang nolongin dia. Ayo kamu duluan, nggak ada. Semua berlomba-lomba cari nomor satu. Saudara pernah ketemu kecap nomor 2 apa enggak? Ada enggak kecap nomor 2? Saya ingin beli kecap nomor 2, enggak ada. Semua nomor 1. Semua nomor 1, saudara. Nah ini saudara, manusia yang ada di serambi itu mau nomor 1 semua.
berebut. Saudara, satu ketika ada seorang anak Tuhan bersaksi. Dia cari pekerjaan. Dia tulis surat ke perusahaan itu. Sampai di sana pegawainya bilang, waduh sudah terlalu banyak nih surat pelamaran di sini. Kamu pendidikan apa? Ya lulusan SMA. Ini banyak yang universitas ini sudah mengajukan permohonan belum terjawab. Tapi anak Tuhan ini terus berdoa kepada Tuhan. 1 bulan kemudian dia dapat panggilan, diterima oleh perusahaan itu di tengah-tengah saingan orang begitu banyak. Dia diterima bekerja di perusahaan itu karena campur tangan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di dunia ini tempat persaingan. Kita seringkali menjadi seperti orang lumpuh ini, disaingi orang lain. Tapi Yesus datang kepada orang lumpuh itu. Maukah engkau sembuh? Orang ini mengeluh, gak ada orang yang menolong saya, gak ada orang yang perhatikan saya. Malah kalau saya coba bergerak, mau terjun ke kolam itu, sudah orang lain lebih dulu, saya ketinggalan terus. Dunia tempat persaingan, tidak ada kasih sayang. Semua ingin mendapatkan keuntungan. Orang lumpuh ini sudah kasih. Hidupnya apa? Hanya menunggu belas kasihan. Dia nggak bisa mengasihi orang lain, dia menanti pengasihan, pemberian dari orang lain kepada dia karena lumpuh. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, banyak orang yang hidup dalam kelumpuhan ini. Kalau firman Tuhan mengatakan, saudara, saya bacakan ya perintah Tuhan coba. Firman Tuhan bilang begini, di dalam Lukas pasal 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini prinsip firman Tuhan. Anak-anak Tuhan disuruh mempunyai hati yang penuh kasih untuk memberi. Berilah, kata Tuhan. Kali ini Tuhan Yesus mengajar, berilah. Lalu apa dampaknya? Engkau akan diberi oleh Tuhan. Dan pemberian Tuhan itu seperti tempat yang baik, takaran yang baik, diisi berkat, dipadatkan sampai luber. Ini akan diberikan kepadamu. Jadi kalau kita memberikan sesuatu karena Tuhan, Tuhan membalas dengan lipat kali ganda. Ini firman Tuhan yang mengatakan, dan ini saya alami sendiri. Memberi untuk Tuhan, Tuhan membalas kepada saya berkat yang limpah adanya.
Di tengah-tengah pandemi seperti ini banyak krisis, tapi saya melihat kemurahan Tuhan, di mana saya bisa memberkati gembala-gembala sidang yang kena akibat pandemi. Justru di tengah-tengah pandemi, saya bisa memberkati mereka karena Tuhan. Dan heran, Tuhan membalas dengan limpah kepada saya, enggak kekurangan, tidak kekurangan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ini hukum firman Tuhan, berilah, kamu pun akan diberi. Tapi orang lumpuh ini enggak bisa memberi. Orang Belanda punya pepatah, it is better beneath dan beklah. Lebih baik orang iri hati terhadap saudara daripada saudara dibelas kasihani. Saudara mau mana? Pilih mana? Orang kasihan ya, saudara itu kasihan. Ataukah orang melihat saudara, waduh, itu orang sukses, itu orang diberkati, wah. Nah itu, it is better beneath dan beklah. Lebih baik orang iri hati terhadap kita ketimbang kita hidup dibelas kasihani karena kita gagal terus dibelas kasihani. Orang lumpuh ini selalu menantikan belas kasihan dari orang lain. Dia nggak bisa cari duit karena lumpuh. Dia tidak bisa menolong orang lain. Dia justru butuh pertolongan terus-menerus, butuh pertolongan. Yesus datang untuk mengubah hidup orang lumpuh ini. Jangan engkau hanya mau dibelas kasihani saja, tetapi engkau harus bangkit memberkati orang lain. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dikatakan begini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, dengarkan saudara, ini firman Tuhan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, lebih bahagia memberi daripada menerima. Artinya kita jangan terus-menerus berharap dari manusia, berharap terus. Kita harus berpikir, saya ingin menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang yang ingin memberi berkat itu lebih bahagia daripada orang yang hanya mau menerima, mau menerima. Lebih bahagia orang yang memberi, kata firman Tuhan. Orang lumpuh ini bagaimana bisa memberi? Dirinya sendiri butuh pemberian, memang karena lumpuh. Nah ini Tuhan Yesus tidak mau orang ini hidup terus-menerus sebagai orang lumpuh, hidup terus-menerus hanya minta pemberian. Tuhan ingin mengubah orang ini menjadi pemberi. Nah ini saudara, sebab hukum Tuhan itu luar biasa. Makin kita berani memberi, makin Allah memberkati kita adanya. Jadi selama ini orang lumpuh ini harus ditolong oleh orang lain.
dia nggak bisa menolong diri sendiri. Dia lihat kanan kiri penuh dengan persaingan. Nggak ada orang yang mempedulikan dia. Tetapi muncul satu pribadi yang luar biasa, Yesus Kristus. Yesus Kristus datang kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Saudara kasih, ketika ditanya begini dia jawabannya keluh kesah, mengeluh dia, saudara. Saingan kalah melulu, keluh kesah. Apakah saudara hidup selalu mengeluh sama tetangga, mengeluh sama ini, mengeluh terus? Yang dikeluhkan kesusahan saudara terus menerus. Hari ini demi nama Tuhan bangkitlah, jangan hidup mengeluh terus. Mengeluh terus, mengeluh terus. Mari kita mengeluh kepada Tuhan saja, jangan kepada manusia. Mengeluh hanya kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Sebab Tuhan menampung keluhan saudara. Bahkan di atas kayu salib, Tuhan Yesus menanggung segala penderitaan saudara, supaya saudara bebas dari keluh kesah itu, supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi sejak itu orang yang taat kepada firman Tuhan, sebab Tuhan berkata, bangkitlah. Ya. Tuhan mengatakan, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Selama ini dia nggak bisa mengangkat tilam, selalu ditolong oleh orang lain. Dia nggak mampu mengangkat tilam, orang lain selalu tolong. Hari ini Tuhan berkata, bangunlah, angkat tilammu. Dan orang ini pun bangkit dan sembuh dan bisa mengangkat sendiri tilamnya, nggak perlu bantuan orang lain. Tuhan mau engkau mandiri, karena berkat Allah disiapkan untuk saudara semua. Tuhan mau memberkati saudara, sungguh Tuhan mau mengubah hidupmu dari keluh kesah, selalu keluh kesah, keluh kesah. Serahkan keluh kesahmu kepada Tuhan. Dia peduli terhadap saudara. Berdirilah teguh di atas firman Tuhan. Engkau akan menjadi pemberi yang agung seperti yang Tuhan inginkan. Berilah, maka kepadamu akan diberi. Saya diberkati Tuhan limpah karena saya memberi sesuai perintah Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, dulu saya pernah kesaksian, saya enggak bosan-bosan bersaksi. Ketika gereja ini butuh uang untuk pembangunan, waktu itu jemaat lagi krisis, enggak ada uang. Padahal kita harus melaksanakan pembangunan gedung ini, sebab IMB menyatakan dalam waktu 6 bulan tidak ada kegiatan pembangunan, maka IMB itu hangus. Saya tidak mau IMB gereja ini hangus, karena saya dengan susah payah mengurusnya sampai terbit IMB. Maka pada waktu itu saya punya 2 mobil. Mobil yang saya pakai untuk ke Kerawang bolak-balik. Saya berkata, Tuhan, saya siap naik bus, sebab gereja butuh uang untuk pembangunan. Saya mau serahkan itu kepada gereja Tuhan. Ya, kebetulan istri saya setuju, anak saya setuju. Mereka pun sepakat untuk menyerahkan 2 mobil
Yang pertama sedan, ya, sedan Corolla, saya sumbangkan untuk pembangunan. Belakangan Panther sumbangkan juga tuh. Tuhan gak mengizinkan saya naik bus, saudara. Saya sudah siap, Tuhan, saya mau naik bus ini sebab gak punya mobil lagi. Sudah diserahkan ke gereja untuk pembangunan. Heran, saudara. Tuhan gak mengizinkan saya naik bus. Tuhan kirim mobil yang lebih baru, Honda Vario, untuk saya. Caranya apa? Ajaib. Sehingga saya waktu itu terharu dengan perbuatan Tuhan. Makin kita berani memberi, Tuhan jauh lebih memberi kepada saya. Diberkati. Sungguh sampai hari ini Tuhan itu tidak pernah melupakan dan selalu memberkati. Saudara-saudara yang kekasih, masa pandemi ini banyak hamba-hamba Tuhan yang butuh pertolongan. Dan Tuhan menyuruh saya memberkati mereka, dan saya lakukan. Dan Tuhan menggenapi firman-Nya, berilah kepadamu pun akan diberi, suatu sukatan yang baik, diisi dengan penuh, digoncang-gancing, dipadatkan, sampai luber diberikan keribaanmu. Makin kita berani memberi, Tuhan tidak pernah tinggalkan, tetapi mau memberi. Hari ini saudara kasih, kalau ada saudara yang merasa seperti orang lumpuh, ya, yang hanya mengharapkan belas kasihan dari manusia, bangkit kata Tuhan, bangunlah, angkatlah tilammu, artinya engkau harus bergerak, pikul tanggung jawabmu dalam rumah tanggamu, engkau harus bergerak, tolong istrimu, anak-anakmu, tolong suamimu, anak-anakmu, bangun, bangun. Tuhan mau engkau menjadi manusia yang sehat di dalam segala hal, sehat ekonomi, sehat kerohanian. Tuhan mau, saudara. Di sini ayat-ayat ini mengandung pelajaran yang begitu indah dan mulia. Kita harus disiplin di hadapan Tuhan. Minggu itu harinya Tuhan, milik Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Jangan dipakai untuk cari duit, jangan dipakai untuk bisnis. Cari hadirat Tuhan pada hari Minggu, beribadah, sebab itu adalah harinya Tuhan. Mari kita bangkit. Orang lumpuh ini taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus menyuruh dia bangkit, dia bangkit. Dia tidak berkata, Tuhan saya nggak bisa bangkit, saya lumpuh, saya nggak bisa bangkit, saya perlu ditolong. Enggak, dia bangkit sesuai dengan perintah Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan, dan betul dia menjadi sembuh adanya. Di dalam ayat berikutnya, saudara kasih, Yesus setelah itu hilang, pergi ke tempat lain. Orang ini nggak kenal itu Yesus. Tetapi kemudian dia ketemu Yesus di bait Allah. Ingat kata Tuhan, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Baru orang ini melihat itu wajah Yesus. Ternyata yang menyembuhkan itu adalah Yesus dari Nazaret. Nah, saudara kekasih, jangan berbuat dosa lagi. Jangan mengulangi lagi berbuat dosa, supaya jangan engkau kena penyakit yang lebih berat, kata Tuhan Yesus. Mari,
Kalau kita sudah disucikan oleh Tuhan, dibasuh oleh darah Yesus, kita harus berjaga-jaga, jangan mengulangi dosa lagi, kata Tuhan, supaya jangan kena hal yang lebih berat. Mari kita mohon, pusatkan pikiran saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Pusatkan hati kita kepada Tuhan yang Maha Besar. Ya, inilah hari pembaharuan bagi saudara semua. Sama seperti orang lumpuh itu diperbaharui seluruh hidupnya. Dia menjadi manusia sehat. Dia menjadi manusia yang ingin memberkati orang lain. Dia bangkit karena Yesus. Hari ini pun Tuhan mau pakai saudara untuk memberkati keluargamu. Tuhan mau pakai saudara menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Allah Maha Pengasih, penyayang dan penolong saudara. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Allah yang Maha Baik, Pengasih dan Penyayang, Engkau juru selamat kami yang hidup, Engkau juru selamat kami yang ajaib. Di tengah-tengah persaingan, maka Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu, menolong seorang yang terhimpit oleh persaingan itu. Tuhan menyembuhkan seorang yang lumpuh adanya. Mari Tuhan, jikalau ada di antara anak-anak-Mu ini yang putus asa, putus pengharapan, mari pada hari ini Tuhan, bangkitkan anak-anak-Mu semuanya. Perbaharui hidupnya Tuhan. Engkau berjanji akan memperbaharui seperti firman Tuhan. Engkau berjanji akan memperbaharui kami semuanya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara, kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Kita tunduk lebih dahulu. Ibadah hari Jumat yang akan datang tanggal 2 April. Ibadah 2 kali, jam 7 pagi yang pertama, dan yang kedua jam 9 pagi. Ingat, Jumat ini saudara, tanggal 2 April, saudara diundang untuk ibadah Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan hari Minggu ibadah seperti biasa juga, itu hari Paskah, ya, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, dan jemaat akan menerima telur Paskah. Ya. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan hormat bagi nama Tuhan. Pada hari ini Tuhan dipermuliakan. Kami ingin membawa persembahan kepada Tuhan. Selama ini kami diberkati Tuhan dan kami ingin memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kuasa Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat. Mereka adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Nyatakan mujizat-Mu di dalam hidup mereka masing-masing. Ada problem apakah yang mereka hadapi dewasa ini? Apakah sakit penyakit? Apakah ekonomi mereka sedang lesu? Ataukah ada problem yang lain yang mereka hadapi? Sama seperti Tuhan mengadakan mujizat penyembuhan terhadap orang lumpuh. Hari ini hamba berdiri di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, semua problem yang Engkau hadapi, Tuhan bereskan. Tuhan memberkati perekonomian saudara.
Tuhan memberkati keluarga saudara, Tuhan memberkati rumah tangga saudara, Amin. Tuhan memberkati bisnis dan pekerjaan saudara. Nama Tuhan dipermuliakan selama-lamanya. Kami bersuka cita Tuhan telah menjawab tiap doa anak-anak-Mu semuanya. Engkau menyingkirkan anak-anak-Mu dari sakit penyakit, memberikan tubuh yang sehat walafiat di dalam Tuhan adanya. Bapa, berkati kiranya ibadah raya kedua, pakai kiranya para pelayan Tuhan, juga pakai hamba-Mu Renal yang akan melayani firman Tuhan. Engkau berkati itu semuanya. Demikian juga Tuhan berkati ibadah di Karawang hari ini. Tuhan menyatakan kasih karunia-Mu, lindungi kami dalam perjalanannya. Demikian juga hari Jumat yang akan datang kami akan berkumpul untuk memperingati kematian Yesus Kristus. Tuhan berkati ibadah Jumat Agung, nama-Mu dipermuliakan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus menyertai saudara semuanya dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan Amin. amin.